Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8F yang Pastor sayangi dan banggakan. Hari ini kita bahas tentang nilai fungsi, materi pertemuan ketiga ya. Ya, di nilai fungsi ini Pastor ada 8 contoh untuk bisa kalian pelajari. Minggu kemarin, hari Senin kemarin, pertemuan di hari Senin, Pastor sudah jelaskan satu dua. Oke, Pas sudah jelaskan contoh 1, 2, dan 3 ya. Ya, Baca coba ulas kembali. Barangkali ada yang ingin tanyakan, nanti boleh sambil ditanyakan. Ya, di nilai fungsi yang contoh pertama ini, ketika ada nilai, bukan yang ini ya. Oh ini ya. Ya, ketika ada suatu rumus fungsi, fx sama dengan 3x plus 2. Nah, ini namanya rumus fungsi. Fx sama dengan 3x plus 2. 3x plus 2 ini adalah namanya rumus fungsinya. Ketika diminta nilai F5, 5 ini adalah nilai X-nya. Perhatikan di tabel ini ya. Fx sama dengan 3x plus 2. Kemudian F5, buka kurung 5. Nah, 5 itu adalah nilai X-nya yang harus kamu substitusikan ke 3x plus 2. Ingat, nama metodenya substitusi, yaitu mengganti atau memasukkan suatu nilai ke dalam variabel. Jadi variabelnya apa di sini? X ya. Nah, X-nya diganti dengan 5. Nah, mensubstitusikan suatu nilai ke variabel itu dikalikan nantinya. 3 dengan 5-nya. Koefisiennya ini ya. Jadinya 15 tambah 2 itu 17. Mudahnya gitu. Nah, ini juga sama. Contoh 2. Hanya saja di sini diminta penjumlahan F2 tambah F3. Di sini ada satu rumus fungsinya. 2X min 5 ya dari Fx-nya. F2 tambah F5 ini kamu jangan jumlahkan dulu. Kamu cari masing-masing dulu. F2-nya dengan X-nya 2. F3-nya dengan X-nya 3. Masing-masing substitusikan ke 2X min 5. Kalau 2 atau X-nya 2 atau F2 ini hasilnya adalah min 1. Kalau F3 atau X-nya 3 maka hasilnya adalah 1. Ketika diminta dijumlahkan, ya silakan hasil masing-masing dijumlahkan. Min 1 tambah 1 adalah 0 gitu ya. Jadi jangan jumlahkan dulu di sini ya, tapi F2-nya dicari, F3-nya dicari, baru hasil itu dijumlahkan. Ingat ya, metodenya adalah substitusi. Nah, ini adalah kalian untuk mencoba kemarin ya, sama aja dengan contoh yang sebelumnya. Nah, kemudian contoh yang ketiga, sama sebenarnya masih substitusi, menggantikan suatu variabel dengan suatu nilai. Cuma nilainya di sini masih dalam bentuk 2 suku ya. Kalau tadi kan hanya 7, 5, atau 3. Nah, ini 2 suku. Suku yang pertama bervariabel 2A, suku yang keduanya adalah konstanta, ini min 7. Gimana caranya? Sama aja. Di sini bentuk rumus fungsinya adalah 5x min 20. Ya, fx sama dengan 5x min 20. Kamu substitusikan 2a min 7 ini ke variabel x. Nah, seperti ini ya. Di tabel, fx sama dengan 5x min 20. Dengan f buka kurung 2a min 7. Nggak apa-apa, berarti x-nya adalah ya 2a min 7 yang di dalam kurung ini. Maka dengan x-nya 2a min 7, x-nya kita substitusikan 5x ya. X-nya ini kita ganti dengan 2a min 7. Nah, karena ada 2 suku yang dalam kurungnya, ada angka 5 di luar kurung. Ingat, ini namanya distributif. Kamu kalikan masing-masing yang ada dalam kurung ini dengan 5. Jadi 5 dikali 2a, 5 juga dikali min 7. Kalau min 20 jangan kamu kalikan ya, karena ini nggak ada dalam kurung. Seperti itu ya. Jadi kalau ada angka yang di luar kurung, kamu kali-kalikan dengan angka yang di dalam kurungnya. Maka 5 kali 2A jadi 10A, 5 kali min 7 dan min 35, min 20. Sehingga hasil akhirnya adalah, di sini lihat ada suku yang sejenis, min 35 dan min 20, sama-sama konstanta. Min 35, min 20 adalah min 55. Nah, ini 10A-nya karena ada variabelnya, maka tidak bisa diuraikan. Ini hasil paling sederhananya. Nah, itu untuk materi minggu kemarin ya, hari Senin kemarin ya. Nah, sekarang lanjutkan dari hari ini ya. Contoh 1, contoh 2, contoh 3. Nah, ini contoh 4. Apa yang membedakan dengan contoh-contoh sebelumnya? Kalau contoh 1, Pak tadi jelaskan bahwa hanya minta nilai dari suatu nilai F5. Contoh 2, sama kayak contoh 1, cuma dijumlahkan ya. Setelah itu, contoh 3, 2 suku ya.
Ingat kalau dua suku didistributifkan koefisiennya ya, 5x 5-nya nih ya. Kemudian contoh 4, kamu perhatikan di sini rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x plus 15 ya. Sama semuanya ada rumus fungsinya semua. Cuman yang membedakan di sini nih, nilai fungsinya ya. Ya. Kalau yang sebelumnya kan hanya F5, F3 berapa sih? F2, F kayak nomor 3 nih. F2A-7 berapa sih? Nah, kalau contoh 4, F4 sudah ada hasilnya yaitu 7. Maaf, F4. FA, F buka kurung A sama dengan 7. Sudah ada hasilnya. Nah, kira-kira A-nya itu berapa? Ya. Pak, di sini kan variabelnya X, di sini variabelnya A. Oke, kamu perhatikan di sini ya. Seperti yang sebelumnya, rumus fungsinya adalah fx 2x plus 15, ditulis seperti ini. Yang ditanyakan adalah fa sama dengan 7. Di sini ada sama dengan 7-nya. Berarti di sini kondisinya adalah fa, berarti x-nya itu berubah menjadi variabel a. Pokoknya dalam kurung ini x-nya. Kayak ini semuanya x-nya dalam kurung. fa, berarti x-nya adalah a. Berarti kamu substitusikan x ini, 2x ini, dengan variabel A. Di 2A itu ya. Plus 15. Oke, sampai sini ada yang tanyakan, silakan. Cukup dipahami ya. Karena FA, maka X-nya sama dengan A. Ya, X-nya kita ganti dengan A. Jadi 2A plus 15. Nah, karena di sini di soal FA-nya sama dengan 7 dan ditentukan nilai A-nya, setelah kamu substitusikan A itu, kamu beri sama dengan 7. Ya. 2A. 2 kurung A berarti 2A. Seperti itu ya. Plus 15 sama dengan 7. Nah, ini konstanta plus 15 harus kamu pindah ruaskan ke sini. Awas ya, perhatikan ya. Ketika kamu memindahkan suatu konstanta yang angkanya saja, kayak 15 ini, plus 15 ini, ke sebelah ruas kanan, itu merubah tandanya. Ya, jadi tinggal 2A ya ini ya. Ini 7 min 15. Jadi yang tadinya plus 15, kalau konstanta dipindah ruaskan menjadi berubah tanda. Seperti itu ya. Maka di sini A sama dengan, maaf 2A sama dengan 7 kurang 15 adalah min 8 ya. Nah, berbeda dengan koefisien dari suatu variabel kayak 2A ini. Kita akan mencari A, maka 2 ini, koefisien dari A ini harus dipindah ruaskan juga ke kanan agar menjadi A sama dengan, nah, memindahkan suatu koefisien dari suatu variabel berbeda dengan konstanta nih, kayak 15 nih. Saya ulangi, kalau konstanta itu kalau dipindah ruaskan merubah tandanya. Berbalik tanda ketika plus jadi minus. Tapi untuk koefisien itu tidak berubah tandanya. Kayak 2 ini, koefisien dari A. Dia hanya sebagai pembagian saja. Jadi min 8-nya per 2. Seperti itu ya. Tapi 2-nya tidak berubah tanda, tetap plus ininya ya, tetap 2. Jadi min 8 dibagi 2 hasilnya adalah min 4. Seperti itu ya. Maka nilai A-nya adalah min 4. Seperti itu. Silakan ada yang menanyakan untuk contoh yang keempat. Oke, tidak ada ya. Baik, seperti biasa, Pastor akan berikan contoh 3 dan 4. Coba kalian kerjakan. Setelah ini, Pastor minta siapa yang mau bersedia. Pastor akan catat. Silakan, contoh 3, ada yang mau mengerjakan? Fx-nya 7x min 10. Tentukan F3A plus 5. Kemudian contoh 4-nya, fungsinya adalah 3x min 4. Tanyakan FA sama dengan 11A-nya berapa. Silakan, ada yang mau bersedia? Siapa? Sebelum Pastor tunjuk. Ya. Oke, Pastor minta Ardit deh. Silakan Ardit yang coba
Coba contoh Coba 3. contoh 3. Saya Ya. hitung dulu ya, Pak. Bentar ya, Pak. Oke, Hitung dulu. silakan. Ada yang mau coba contoh 4? Saya Siapa? Indira. Sindira. Oke, Sindira coba contoh 4 ya. Sudah mengerjakan atau mau mengerjakan dulu? Udah. Oke. Sambil menunggu Ardit, kita coba yang nomor 4 dulu ya. Silakan Sindira dipaparkan seperti apa langkah-langkahnya. 3A-4 sama dengan 11. Oke, jadi si X-nya itu kan berubah menjadi A seperti ini ya. Jadi 3 X-nya berubah A, min 4 sama dengan 11 gini ya. Maka 3A min 4 sama dengan 11 gitu ya. Selanjutnya. Terus 4-nya ke 11-in. Jadinya plus 4. Oke, si min 4-nya dipindahin ke 11-in. Jadinya ini 3A, ini 11-nya plus 4. Kenapa plus 4? Karena konstantanya tadinya negatif, pindah jadi berubah tanda jadi plus. Terus jadi 15 dibagi 3. Oke, jadinya 15 dibagi 3. Kenapa 15 bagi 3? Karena ini 11 tambah 4 jelas ya, 15. Kenapa dibagi 3? Karena koefisien dari A-nya ini 3. Ingat kalau koefisien dipindah ruaskan itu menjadi pembagian. Gitu ya. Dan tandanya tidak berubah. Beda dengan konstanta, min 4. Jadinya berubah tanda saja. Dari jamin jadi plus. Kalau koefisien hanya jadi pembagian. Maka hasilnya adalah 5. 5. Oke, good. Sindira sudah mantap ya. Yang lainnya sudah dipahami ya. Kalau bertanyakan silakan. Boleh nggak Pak? Nomor 4 saya coba-coba aja. X-nya berapa ya? Ketika dikalikan 3, kemudian dikurangi 4, hasilnya 11 gitu. Boleh, silakan. Tapi saran Pak Saya udah, Pak. Oke, boleh, silakan. Ardit. Jadi kan 7, terus kurung kan. 7 Iya. kurung 3A tambah 5. 3, terus 7 kali 3, 21. Terus Ya. 7 kali 5, 35. Ya kan? Terus jadinya 21A ya, Pak? 21A iya, ada A-nya. tambah 35 kurang 10. Iya. Terus 35 dikurang 10 jadi 25. Oke, ini tetap 21A ya. Iya, 21A. Terus Plus jadi tambah ya? dikurang ya, Pak? 3 plus 35 kurang 10 itu berapa sih? 25. Plus 25 ya, Kak? Iya, plus 25. Ya, kalau 25. Artinya ini selesai ya. iya udah. Ya, ini konsidernya. Ini artinya hasilnya 21A plus 25. Ya, ketika 35 kurang 10, Ardit menjawab 25, yaitu 25 itu plus gitu ya. Kalau means ya, means. Nah, sudah betul Ardit, terima kasih. Jadi tinggal substitusikan nilai X-nya 3A plus 5-nya ya ke X nih. Ini nilai X-nya adalah 3A plus 5 gitu ya. Jadi karena ada 2 suku, maka X-nya ya biasakan seperti kasih kurung ya. Kalau mensubstitusikan, pastikan kasih kurung. Khawatir nanti ada 2 suku seperti ini, kalau nggak ada kurung nanti susah. Karena kalau ada 2 suku seperti ini, 7-nya itu didistributifkan ya. 7 dengan 3A dikalikan jadi 21A. Awas ya, ada variabel A-nya ya. Kemudian 7 dengan plus 5 dikalikan jadinya 35. Nah, min 10-nya tetap min 10. Plus 35 dengan min 10 ketika ditanyakan berapa hasil sederhananya, ya punya 35 kurang 10 jadinya plus 25. Oke, seperti itu ya. Oke, sebelum Pastor lanjut, ada yang mau tanyakan dulu silakan. Cukup ya? Oke, cukup mudah sebenarnya ya, tinggal substitusi. Kalau contoh 1, 2, 3. Contoh 4 substitusi tapi harus ada pindah ruasnya dulu karena ada sama dengannya. Ya. Ingat memindahkan ruas itu konstanta berubah tanda saja. Kalau koefisien dari variabel hanya jadi pembagian, tandanya tidak berubah. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Ya, contoh 5. Di sini kalau contoh 5, fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax plus b. Oke, di sini perhatikan kamu ya, rumus fungsinya masih ax plus b. Jadi rumus fungsinya itu masih ada variabelnya ya. Kalau yang biasanya kan sudah ada angka-angkanya tuh.
7x min 10, 3x min 4. Jadi di sini malah rumus fungsinya belum ada gitu ya. Fx-nya belum ada, malah yang ditanyakan. Di sini sudah ada nilainya nih. Nilai F2 itu 3. Ya. Kemudian nilai F min 3-nya adalah 13. Gitu ya. Di sini ditanyakan, maka nilai min A tambah B. Min A tambah B. Jadi kamu butuh yang namanya nilai A itu berapa, nilai B itu berapa. Baru kamu masukkan ke operasi ini. Min A tambah B. Awas ya, min A tambah B. Kamu butuh A dan B-nya itu berapa. Seperti apa caranya? Ya, nanti kamu substitusikan dulu. Di sini kan rumus fungsi fx-nya adalah ax plus b ini ya. Di sini dilihat ya. Ini. Ax plus b gitu ya. F2 sama dengan 3. Berarti F2 X-nya adalah 2. F min 3 sama dengan 13. Berarti F min 3 X-nya adalah min 3. Masukkan ke X plus B ya. Hanya X-nya saja. Jadi A X-nya 2. Gitu ya. Plus B. Berarti kalau ini A X-nya min 3 plus B. Sama dengan berapa kalau F2? Sama dengannya adalah 3. Sama dengan berapa yang min 3 di sini? Sama dengannya adalah 13. Seperti itu ya. Nah, di sini kamu rubah nih. Ya, setelah kamu substitusikan F2 dan min 3-nya ke AX plus B. A2. Nah, A2 itu berarti A kali 2. Jadinya 2A ya. Penulisannya seperti itu. Jadi, koefisien dulu baru variabelnya plus B. Sama dengan 3, berarti A min 3. Jadi min 3A plus B sama dengan 13. Nah, sampai sini kamu masih belum bisa menentukan nilai A sama B-nya. Kadang kan di sini minta nilai A dan nilai B dulu sebelum operasi min A plus B. Nah, cara mencari nilai A dan B, kamu gunakan yang namanya metode eliminasi. Nah, ada dua nanti metode eliminasi dan substitusi sebenarnya ya. Kita eliminasi dulu ya. Cara mengeliminasi, perhatikan. Kita ambil hasil ini ya. Kita akan eliminasi. Ya, akan eliminasi. Ya, sebelum ke nilai ini ya. Sebelum pertanyaan ini, kamu eliminasi dulu untuk mencari A dan B. Oke, kita tulis ulang. 2A plus B sama dengan 3. Min 3A plus B sama dengan 13. Kita eliminasi. Ya, eliminasi di sini udah pasti negatif. Ya, sudah pasti negatif. Kemudian yang hilangnya adalah pasti yang nilai B-nya ya. Nah, ini B-nya udah hilang nih, tereliminasi. Karena plus B kurang B, jadinya hilang. Tinggal hitung yang konstanta dan variabel A. 3 kurang 13. Ada yang tahu berapa? Ayo. 3 kurang 13. Ayo, Pastor butuh partisipasi kalian supaya lebih enak ya. Ayo, 3 min 3. Min 10 bukan. Min 10 ya, oke good. Kalau bingung gini ya, 3 min 13. Min 10 gitu ya. 2A min 3A. Maaf, 2A dikurang min 3A. 2A dikurang 5. min 3A. Berapa? 5A. Karena 2A ini jadi plus ya. Min dengan min yang dalam kurung dengan di luar kurung jadinya plus. 3A jadinya 5A. Gitu ya. Maka di sini jadinya 5A. Sama dengan min 10. Seperti tadi bahwa ketika memindahkan koefisien 5A, koefisiennya adalah 5. Memindahkan koefisiensi 5, ya A sama dengan min 10 per 5 saja ya. 5-nya jangan berubah tanda. Jadi A-nya adalah min 2. Selesai. Kamu dapat di sini A-nya adalah min 2 ya. Min 2. Seperti itu ya.
Oke, ditanyakan silakan untuk metode eliminasi. Cukup ya. Nah, kedua setelah metode eliminasi, kamu gunakan metode substitusi kayak sebelum-sebelumnya metode substitusi ya. Substitusi. Substitusi kan memasukkan suatu nilai ya, angka ke dalam variabel. Kalau eliminasi begini nih, hilangkan. Nah, mensubstitusi itu hanya kepada salah satu saja. Di sini kan ada dua nih, ada 2A plus B sama dengan 3, dengan min 3A plus B sama dengan 13. Kamu substitusikan nilai A yang sudah kamu dapat min 2 ini ke salah satunya saja. Ya bebas, kalau salah satunya saja itu artinya kamu mau 2A atau B, 2A plus B sama dengan 3, atau yang di bawah min 3A plus B sama dengan 13. Ya. Kalau pasor yang cari yang lebih mudah, pasor ambil yang 2A plus B sama dengan 3. Ya. A-nya sudah dapat di sini ya. Jadi 2 min 2 plus B sama dengan 3. Nah, ini dikalikan kan seperti yang sebelumnya, substitusi kan. Min 4 plus B sama dengan 3. B. Nah, ini konstantanya nih ya. Min 4 itu konstanta angkanya saja. Pindah ruaskan ke sini jadinya berubah tanda plus gitu ya. Jadi B-nya adalah 7. Selesai. Jadi A-nya min 2, B-nya adalah 7. Nah, di sini min A plus B, hati-hati nih. Min A plus B. Berarti min A-nya kamu substitusikan dengan nilai A-nya itu min 2. Ya. Dan B-nya adalah 7. Nah, ya kan? Awas nih min dengan min ya. Jadinya plus. Jadi hasilnya adalah berapa? Ini nggak ada yang nyaut nih, pada paham nggak ya? Atau ini apa pada perhatiannya ke yang lain nih? Jadi hasilnya 9 ya. Oke, jadi min A plus B sama dengan hasilnya adalah 9. Silakan, ada yang ditanyakan? Oke, baik, langsung nih ya. Kalau nggak ditanyakan, enak nih pasurnya, lancar nih. Tidak bisa semua. Contoh yang ke-6. Fungsi f dinyatakan dengan sama ya. Rumus fungsinya masih fx sama dengan ax plus b. Di sininya masih seperti yang tadi. F6-nya sama dengan 20. F4-nya sudah ada sama dengan 10. Maka bentuk fungsinya. Kalau bentuk fungsi itu sama. Kamu tentukan nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Ya. Cara menentukan nilai A sama B seperti yang tadi ya. Ini fx-nya masih ax plus b. Ya. Kamu cari A dan B-nya terlebih dahulu. Maka akan disebut namanya bentuk fungsi nanti di sini ya. Tulisnya ya. Jawabannya di sini. Kayak sebelumnya, pasal jawabannya di sini nih. Min A plus B. Min A-nya min 2 plus 7. Jadinya min dengan min jadi plus. Nah, di sini kita cari A dan B-nya terlebih dahulu. Caranya sama. Ini X-nya adalah 6. Ini X-nya adalah 4. Berdasarkan di sini ya. F6 sama dengan 20 dan F4 sama dengan 10. Fx-nya AX plus B, masih AX plus B. Masukkan aja. A, X-nya 6 plus B. A, X-nya 4 plus B. Sama dengan berapa yang 6? Sama dengan 20. Sama dengan berapa yang 4? Sama dengan 10. Ini A6, A4 kita rubah menjadi koefisiennya atau angkanya di depan. 6A gitu ya. Plus B sama dengan 20. Kemudian ini 4A plus B sama dengan 10. Nah, ini kita akan eliminasi. Pokoknya kalau mencari nilai A dan B, kamu eliminasi dulu ya. Oke, metode eliminasi tulis lagi 6A plus B sama dengan 20. Kemudian 4A-nya plus B sama dengan 10 ya. Seperti yang tadi Pak Sal sampaikan, yang tereliminasi sudah pasti yang B ya. Jadi B-nya pasti hilang nih. Tinggal kamu perhatikan yang konstanta dan koefisien atau suku yang bervariabel X, bervariabel A-nya ya. 20 kurang 10 adalah 10 ya. Kemudian 6A kurang 4A berarti 2A. Nah, sini A-nya sama dengan 10 per 2. Jadi sama dengan 5. Ini nilai A-nya adalah 5 ya. Karena 10 bagi 2 nih.
ya. Setelah dapat nilai A-nya, kamu tinggal metode selanjutnya adalah metode substitusi, ya. Substitusi itu yang memasukkan nilai A5 ini ke salah satu 6A plus B sama dengan 20 atau 4A plus B sama dengan 10. Pastor ambil yang 4A misalkan ya. Yang 4A plus, pokoknya ambil yang menurut kamu yang kalian sukai lah, yang kalian anggap mudah ya. Terus ambil yang 4A plus B ya, sama dengan 10. 4A plus B sama dengan 10. Karena A-nya adalah 5, maka 4 A-nya 5 plus B sama dengan 10. Jadi ini dikalikan jadi 20 plus B sama dengan 10. Nah, ini 20 pindah ruas ya. Karena ini positif, maka 10 dikurang 20. Maka hasil B-nya adalah 10 kurang 20 adalah min 10 ya. Nah, ini udah selesai nih. A-nya 5 ya. Jadi nilai A-nya adalah 5, nilai B-nya adalah min 10 ya. Nah, kamu udah dapat nilai A dan B yaitu 5 dan min 10. Kita gunakan untuk apa? Oke, kita cek pertanyaannya. Pertanyaannya adalah maka bentuk fungsi tersebut. Bentuk fungsi tersebut itu apa sih sebenarnya? Di sini kan masih AX plus B. Jadi bentuk fungsinya kamu rubah yang tadinya AX plus B. Gampang banget ya. Tinggal ganti A-nya di sini berapa? 5 ya. Jadi A-nya 5. Masih ada variabel X-nya ya. X-nya tetap. B-nya adalah min 10. Oke. Biar mudah, pasar ini deh. Substitusi aja ya. Biar kalian lebih gampang. AX plus B. A-nya kamu substitusikan dengan 5. Gitu ya. Ini tetap X. B-nya kamu substitusikan dengan nilai B-nya itu min 10. Jadi plus B-nya min 10. Maka hasil bentuk fungsinya adalah 5X plus 10. Ini plus dengan min 10. Jadinya min 10. Nah ini bentuk fungsinya. Ya. Secara lengkap. Begini tulisannya. F X sama dengan, kasih X aja sih samanya, 5X min 10. Kamu cari aja yang 5X min 10 nantinya. Kalau di pilihan gandanya ya. Seperti itu. Silakan, ada yang tanyakan? Wah, hebat nih. Nggak ada yang nanya nih. Oke, baik. Lanjut ya. Karena pastor nggak kasih latihannya nih. Yang contoh 6. Kalau memang nggak ada yang tanyakan, pastor next contoh 7 dan 8. Cukup? Ada yang tanyakan, silakan. Oke, baik. Kalau mau ditanyakan, pastor lanjutkan ya. Ini pastor barangkali ini ya. Pada nggak. Oke, lanjut. Oke, setelah ini pastor contoh yang ke-7. Nah, contoh ke-7 nih. Ya. Contoh ke-7 masih sama ya. Masih bentuk fungsinya, rumus fungsinya masih AX plus B. Kemudian ada nilai F5 plus sama dengan 10, masih sama. F3-nya sama dengan 4. Cuman bedanya kalau yang nomor 7 ini diminta F7-nya berapa. Otomatis nomor 7 ini sebenarnya masih lanjutan dari nomor 6. Ya. Ulangi, kalau nomor 5 hanya minta nilai A dan B, kemudian kamu kamu hitung berdasarkan pertanyaannya nilai min A plus B. Masukkan ke sini. Tetap cari nilai A sama B-nya. Nomor 6 masih sama, cari nilai A dan B-nya dengan cara yang sama, cuman disubstitusikan ke bentuk fungsi fx sama dengan AX plus B. A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, untuk nomor 7, sama. Cari nilai A dan B-nya, ya. Itu berapa. Kamu dibikin ke bentuk fungsi kayak nomor 6. Baru nanti nilai 7-nya kamu masukkan. Ya. Oke.
Berarti di sini F5 sama dengan 10, F3 sama dengan 4. Maka F5 X-nya adalah 5. F3 maka X-nya adalah 3. Rumus fungsinya masih AX plus B ya. Maka A X-nya 5 plus B. A X-nya 3 plus B. Nah, masing-masing ada sama dengannya ya. Kalau yang F5 X-nya 5 adalah 10. Yang F3 yang X-nya 3 berarti sama dengan 4 di situ ya. Kita rubah karena koefisiennya A5 berarti A-nya 5-nya di depan. Jadi 5A. Seperti itu ya. Sama. Nah, ini jadinya 3A. Nah, ini kamu akan eliminasi dulu ya. Untuk mencari nilai A dan B-nya. Cara menganalisis sama. Masih 5A plus B sama dengan 10. Kemudian 3A plus B sama dengan 4. Eliminasi. Nah, cara mengeliminasinya pasti nilai B-nya yang hilang ya, yang kamu coret. Pasal tekankan nilai fungsi ini ketika mencari nilai A dan B, udah pasti ya. B-nya itu yang kamu coret, tereliminasi. Tinggal kamu fokus yang konstantanya aja nih, 10 kurang 4, yaitu adalah 6. Ya, maaf ini terlalu besar, nanti nggak muat nih. Oke, 6 ya, sama dengan 5A kurang 3A, yaitu 2A. Maka nilai A-nya adalah 6 dibagi 2, yaitu 3. Nah, udah dapat nilai A-nya 3. Kamu tinggal metode selanjutnya, yaitu metode substitusi untuk mencari nilai B-nya ya. Pasti kalau B itu substitusi. Kalau A, yang hasil A itu yang dari eliminasi. Substitusinya pilih salah satu yang 5A plus B sama dengan 10 atau 3A plus B sama dengan 4. Pasal ambil yang mudahnya, misalkan 3A plus B sama dengan 4 ya. Dengan A-nya adalah 3 ya. Ini 3, A-nya 3. Plus B sama dengan 4. 3A itu dari sini ya. Maka ini 9 plus B sama dengan 4. Maka B-nya adalah 4 dikurang 9. Karena konstantanya 9 diruaskan jadi berubah tanda min. Biasanya min 5. Oke, maka di sini A-nya adalah 3. Ya, jadi nilai A-nya 3. Nilai B-nya adalah min 5. Seperti itu ya. Apakah cukup? Belum selesai. Nah, karena di sini yang diminta adalah nilai F7. Ya. Maka mencari F7 ini, oke. Sini aja nih. Di A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan min 5 ya. Karena diminta F7, bikin bentuk fungsinya dulu. Ya. Bentuk fungsinya kan A dari AX plus B. Ya. Substitusikan nilai A-nya adalah 3, maka 3X ya. A-nya 3 sih. B-nya adalah min 5 plus B-nya min 5, berarti buka kurung min 5. Seperti ini ya. Maka berubah menjadi 3X min 5. Nah, ini bentuk fungsinya. Fx-nya jadinya 3X min 5. Seperti itu ya. Oke. Maka ini sama kayak nomor 6. Jadi dibentuk fungsi dulu. Cuman pada akhirnya di nomor 7 ini yang dinyatakan adalah F7. Mencari F7. Nah, ini nilai F7-nya nih yang di bawah ya. Kamu masukkan ke bentuk fungsi yang tadi. Yang 3X min 5 yang udah kamu buat. Yang di atas nih ya. Dengan nilai F7 kan berarti X-nya 7. Berarti 3 kali 7 min 5 sama dengan 21 kurang 5. Yaitu 16. Jadi hasilnya adalah 16. Seperti itu ya. Jadi kalau nomor 7 itu sebenarnya masih kelanjutan dari nomor 6. Nomor 6 itu hanya sebagai bentuk fungsinya saja sampai situ. Kalau nomor 7, contoh 7, ada lanjutannya, F7. Nah, maka kalau mencari nilai F7, kamu bikin bentuk fungsi seperti nomor 6, kemudian dimasukkan F7-nya. Oke, Pasal akan berikan cara yang lain ya, khusus untuk yang nomor 7 ya. Contoh 7 ya. Oke, kalau memang ini karena harus dua ini ya, dua perhitungan, harus cari bentuk fungsinya dulu, baru nilai F7-nya baru didapat ketika bentuk fungsinya sudah ada, yaitu 16 tadi. Nah, caranya adalah pasangan ya, seperti yang kemarin Pak ajarkan pada aritmatika.
Ini kan F5 sampai dengan 10. Ya, pasangannya ya, di sini ya. F5 itu sama dengan 10, berarti 5 itu dengan 10. Kurang ke bawah nih. Oke. Ini perhatikan ya. 5 itu dengan 10. Kemudian 3 itu dengan 4. Nah kan 7 itu kurung ya, kayak 3 dan 5. Maka 7-nya itu kita cari berapa. Seperti itu ya. Seperti yang kemarin, kita cari selisih dari yang di atas dan yang bawah masing-masing ya. Selisih dari 3 dan dari 5 ke 3 itu berapa sih? Turun apa naik? Ada yang tahu? Arsyad, berapa nak? Apa, Pak? Dari 5 ke 3. Apanya, Pak? Naik atau turun? Turun. Turun berapa? 2. Jadi tulisannya gimana? Plus 2 apa minus 2? Min 2. Min 2. Oke, Wildan dari 7 ke 3 ke 7. Ditambah. Tambah berapa? Ditambah 4. Jadi plus 4 ya. Oke, sekarang yang di bawah 10 dan 4 nih. Cevo. Halo, Cevo. Iya, Pak. Ya, 10 ke 4 naik atau turun? Turun. Turun berapa, nak? 6. Berarti min 6 ya. Nah, cuman 4 ke titik kan nggak ada. Maka kita cari nih, ininya nih, naik atau turunnya ya. Dengan cara metode tarik garis seperti kemarin ya. Boleh. Tarik garis. Ya. Min 6 bagi caranya min 6 yang di bawah dibagi dengan yang di atas min 2. Jadinya adalah 3 ya. Jadi ininya kali 3. Kali 3 dari mana? Dari min 6 dibagi dengan yang di atas yaitu min 2. Nah, maka di sini sebelah kanannya itu juga sama, harus dikali 3. Nah, gitu ya. 4 kali 3 yaitu 12 ya. Maka ini hasilnya adalah 4 ditambah 12. Sama ya hasilnya ya, 16 ya. Langsung ganti warna biru deh. Ya, jadi hasilnya adalah ya, coret lagi nih. Susah banget nulis di PowerPoint ya. Supaya terlihat ya, hasilnya adalah 4 ditambah 12 yaitu 16. Sama ya, hasilnya 16 juga ya. Ini 16, sini juga 16. Itu ya. Silakan, Anda ditanyakan. Ini metode yang kemarin bisa digunakan di sini juga ya. Ketika F5 sama dengan 10, F3 sama dengan 4, F7 itu berapa sih pasangannya? Nyata 16. Oke, Anda ditanyakan, silakan. Pak Asror. Ya, boleh, silakan. Nanya. Rumus cara yang itu tuh tarik garis itu, Pak. Yang cara 2, yang ini. Iya, itu tuh cuma bisa dilakukan kalau fx sama dengan ax plus b atau di semua fx sama dengan. Oke, pas jelaskan lagi ya. Terima kasih. Pertanyaannya apakah kegunaan dari cara ini hanya di sini saja gitu ya intinya ya? Gitu ya, Kil ya? Iya, Pak. Iya. Oke, pas tulis cara 2 sini ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan kayaknya Pak Asrul menjelaskannya 5 itu substitusi eliminasi gitu ya. Nomor 5 ya. Mencari nilai A dan B. Oke. Jadi sebelum-sebelumnya kan nggak ada metode eliminasi substitusi ya. Hanya substitusi aja memasukkan nilai kayak nomor 1 gitu kan ya. Nih hanya F2, 2-nya masukin ke rumus fungsi 7x plus 10. Karena sudah ada rumus fungsinya 7x plus 10 ininya nih. Tuh yang harus kamu pahami. Jadi tinggal masukkan ke sini gitu kan ya. 2 hanya penjumlahan atau pengurangan nih F5 kurang F2 ya. Ini juga sudah ada tuh 9x min 2-nya sudah ada. Rumus fungsinya sudah ada lengkap, koefisien dan konstantanya sudah ada. Tinggal masukkan ke sini gitu kan ya. Masing-masing baru dikurangin. Kemudian yang contoh 3 pun masih sama. Bentuk fungsinya sudah ada 5x min 20 ya. Tinggal masukkan aja 2a min 7-nya ke sini gitu kan ya.
Nah, ini pun juga sama. Contoh 4, 2X plus 15. Tinggal masukkan aja FA sama dengan 7. A-nya masukkan dengan diberikan sama dengan 7. Cuman untuk kasus nomor 5, dimulai dari nomor 5 ya ternyata ya. Itu bentuk fungsinya ini masih abstrak ya bahasanya ya. Apa ya? Masih nilai A dan B-nya nggak ada. Koefisien sama konstanta hanya X aja nih. Otomatis kamu harus mencari nilai A dan B. Nah, mencari nilai A dan B hanya mencari nilai A dan B wajib Pastor tekankan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Caranya ya duanya masukkan ke ke X ya. Jadinya A X, X-nya 2 plus B sama dengan 3 karena F2-nya sama dengan 3. Jadinya 2A plus B sama dengan 3. Yang F min 3 ya jadinya min 3A plus B sama dengan 13. Ya, di sini 13. Otomatis kalau mencari A dan B hanya bisa menggunakan ini. Eliminasi dan substitusi. Adapun kalau di sini pertanyaannya maka nilai min A plus B ya. Kalau udah dapat nilai A sama B-nya ya mau operasinya apapun ya bisa lah. Kamu tinggal substitusikan ke min A plus B. Dengan A-nya tadi adalah min 2. Sini ya. A-nya adalah min 2. Dari sini ya. Kemudian B-nya adalah 7. Nah itu tinggal substitusikan saja ke pertanyaan yang dimaksud. Min A plus B gitu ya. Nah tadi nih min udah ada dari pertanyaan. Karena A-nya min 2 ya kurungin min 2 jadi plus. Jadi hanya bisa metode eliminasi dan substitusi ketika kamu harus mencari nilai A dan B. Kemudian yang nomor 6 masih sama, kamu harus mencari nilai A dan B karena diminta bentuk fungsi. Bentuk fungsinya kan kamu masih lihat di sini ya, masih abstrak ya. Kalau ini pasar anggapnya abstrak ya, mungkin kalau guru yang lain beritahunya apalah terserah. Ini abstrak itu A dan B-nya tidak ada nih. Nilai koefisien dan konstantanya ya, masih dalam bentuk rumus fungsi umum lah, abstrak gitu ya. Nah, cari nilai A dan B-nya. Sama kayak tadi, eliminasi dan substitusi. Kalau udah dapat nilai A dan B-nya seperti ini, tinggal masukkan ke AX plus B. A-nya adalah 5, B-nya adalah min 10 ya. Maka dapat ini. Nah, pada nomor 7, sebenarnya masih sama. Nilai A dan B dicari juga dengan metode eliminasi dan substitusi. Cuman pertanyaannya lebih meningkat di sini. Dia ada pertanyaan adalah F7. Ya. Ketika kamu melihat ada rumus seperti ini, pertanyaan seperti ini ada pasangan-pasangan sebenarnya ya pertanyaannya ya. F5 pertama dengan 10. Kedua F3 dengan 4. Yang ketiga F7 itu dengan berapa sih? Nah, kalau pertanyaan seperti ini F5, 10, F3, 4, F7 berapa? Kamu bisa gunakan cara ini dan hanya pada soal ini saja. Cara yang tadi Pak jelaskan, yang ini ya, namanya metode garis. Kalau Pak bilang, ini hanya bisa pada soal contoh 7 saja, ya. Karena pada metode ini tidak bisa dicari nilai A dan B secara rinci, hanya langsung F7 itu berapa sih hasilnya pasangannya? Karena 5 dengan 10, 3 dengan 4, 7 dengan berapa gitu. Caranya adalah 5 dengan 3 selisihnya berapa, yaitu 2 tapi turun jadi minus. 3 dengan 7 selisihnya berapa? 4 karena naik jadinya plus. 10 dengan 4 selisihnya berapa? 6 karena 10 ke 4 turun jadinya minus. Cuman 4 ke berapa kan kita nggak tahu nih. Nah kita cari yang warna hijau itu 12. Dengan cara ini dulu nih yang lengkap nih. Min 6 dengan min 2 kan kalau dibagi adalah plus 3 ya. Min dengan min kan plus 6 bagi 2 kan 3. Tapi di sini terus sekali ya. Pindahkan ke sini sama, diduplikat ya, di copy. Jadi kali 3 juga nih atasnya yang plus 4-nya. Jadinya di sini terlihat akan ada 12. Tinggal jumlahkan dengan yang ini aja 12-nya ya. Dengan 4. Jadinya 16. Hasilnya sama. Kalau kamu memang soal nomor 7 ini runtutannya terlalu panjang, jadi bisa gunakan cara ini. Tapi kalau nomor 5 dan 6 tidak bisa. Intinya itu ya. Terima kasih ya, Phil. Ada yang tanyakan silakan. Ada yang tanyakan lagi? Tapi ingat ya, A dan B harus gunakan metode eliminasi dan substitusi ya. Oke, terakhir. Oke, ini pasal udah selesai materi relasi dan fungsi. Ya, udah semua. Artinya bab relasi fungsi sudah selesai minggu ini. Pasal informasikan minggu depan kalian sudah melaksanakan ulangan harian. Mohon disiapkan dari sekarang untuk ulangan hariannya. Pastor akan berikan soal-soal yang sudah Pastor jelaskan di PowerPoint yang Pastor share di Google Classroom ya, dan di penjelasan channel YouTube Pastor itu
soal-soalnya ya itu aja. Atau ya kalau kalian hafal tugas-tugas Pastor kemarin 1, 2, dan 3 nanti siang ini ya sebenarnya dari situ saja soal-soalnya ya. Oke. Baik, untuk nomor 8 sudah tidak ada metode eliminasi substitusi, ini hanya soal bentuk persamaan saja ya. Kalau kalian perhatikan di sini, perhatikan ya. Karena ini juga khawatir membingungkan buat kalian, sebenarnya mudah banget ya. Fungsi f dan g didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 6x min 5. Pastor bilang ya, fungsi itu nggak mesti fx, ada juga yang gx, hx gitu ya. Sama juga dia namanya fungsi. Ya, di sini fungsi gx sama dengan 3x plus 5. Ada dua fungsi ya. Ini fungsi pertama, ini fungsi yang kedua, bentuk fungsi yang kedua. Ya. Fungsi pertama, fungsi kedua. Fx-nya pertama 6x min 4. Fungsi keduanya gx-nya sama dengan 3x plus 5. Di sini pertanyaannya hanya sekedar fn itu nilainya sama dengan gn. Nah, ini fn-nya sama dengan gn. Maka nilai n-nya berapa? Oke, karena fn sama dengan gn, ya. Berarti x-nya kan n ya. Ini kan fn nih. Fn berarti x-nya adalah n. Kayak tadi a itu. Gn berarti x-nya adalah n gitu ya. Ya, kamu kalau mau rubah, boleh deh 6x min 4-nya yang tadi, fx yang pertama, fungsi pertama ini, x-nya ganti dengan n. Jadi 6n min 4 gitu ya. Dan tadinya g-nya gx, 3x plus 5, ini kan mintanya gn. Ya, ganti x-nya dengan n. Jadi 3n plus 5. Mengganti variabel aja, jadinya x menjadi n karena mintanya fn gn. Dan di sini mintanya berapa sih nilai n-nya. Oke, setelah itu kamu ikutin pertanyaannya, fn-nya sama dengan gn di sini nih ya. Maka tulis di sini ya, fn. Fn-nya kan 6n min 4. Ini ya. Sama aja sebenarnya sih dengan 6x min 4 tuh, cuman berubah huruf aja. Sama dengan gn. Gn-nya kan 3n plus 5. Sebenarnya gn itu sama aja dengan gx. Cuman berubah huruf aja. Tadinya 3x plus 5 menjadi 3n plus 5. Ya udah, kalau bentuknya seperti ini harus diapakan nih? Dipindah ruaskan. Ya, suku yang sejenis. Pasal sarankan yang bervariabel itu sebelah kiri, yang konstantanya saja sebelah kanan ya. Di sini baik suku yang bervariabel n dan suku konstanta ketika dipindah ruaskan harus berubah tanda. Ya, yang dipindah ruaskan bukan koefisien ya, tapi suku. Kayak ini nih, suku 3n pindah ruas ke sini. Ya, maka menjadi 6n-nya dikurang 3n. Karena suku 3n ini suku ya. Kalau suku itu dipindah ruaskan jadinya berubah tanda. Ini apa lagi nih, konstanta ya. Pindah ruaskan juga nih. Yang tadinya min 4. Oke, ini 5 tulis dulu. Yang tadinya min 4 jadinya plus 4. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini pengurangan saja nih. 6 kurang 3. Jadinya 3. Ada variabel n-nya masih. 5 tambah 4 jadinya 9. Nah, selesai. Maka nilai n-nya adalah 9 dibagi dengan 3. Ingat, koefisien dari n yaitu 3, pindah ruaskan jadi pembagian. Jadi n-nya adalah 3. Ya, ini jawabannya 3 ya. Oke, selesai. Ada yang ditanyakan, silakan. Oke, Pastor, record-nya matikan dulu ya.